Halo teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenalin nama aku Ali. Dan di video kali ini seperti biasa aku bakal share ke kalian tentang soal TIU dan juga TKP CPNS tahun 2024. Namun sekali lagi ini bukan soal asli, tapi ini soal yang tipenya mungkin hampir sama seperti soal asli CPNS tahun 2024 karena udah sesuai dengan kisi-kisi CPNS terbaru. Dan aku ambil soal-soal ini juga berdasarkan soal CPNS tahun 2023 dan aku berdasarkan kisi-kisi permohonan RP dan testimoni dari teman-teman kalian yang udah ikut CPNS tahun 2024. Kalau semisal nanti ada soal yang sama berarti itu bonus, tapi kalau semisal nggak ada ya setidaknya kalian udah belajar soal-soal yang tipenya atau kisi-kisinya sama seperti soal CPNS tahun 2024. Intinya belajar itu tidak ada yang sia-sia. Jelas ya. Sebelum itu di sini aku mau ngasih tahu kalau aku ada info tryout privat Alfaiz dan kalian bisa banget untuk nanti pakai kode promo Ali ya. Kalau misal mau ambil tryout privat Alfaiz. Semua tryout privat Alfaiz bisa menggunakan kode promo Ali. Baik itu tryout 14, 13, 12, 1, 2 sampai semuanya ya, pokoknya semuanya bisa ya. Untuk cara daftarnya gimana? Cara daftarnya cek aja di atas ini videonya itu udah ada cara mendaftarnya. Ya, kalau paket bundling nanti dapat harga 28.000. Biasanya seperti itu. Kalau paket non bundling ada yang 10.000, ada yang 13.000, 18.000, tergantung paket berapa yang kalian ambil ya. Tergantung paket yang tryout keberapa. Kalau tryout 14 nanti dapatnya 13.000 aja. Ya, ini yang terbaru ya. Nanti insya Allah bakal ada tryout 15 ya, itu yang terbaru banget insya Allah. Tapi aku nggak tahu bakal rilis minggu ini atau minggu depan atau minggu depannya lagi. Aku nggak tahu ya. Jadi better kalau teman-teman mau ambil, silahkan ambil tryout bundling 12, 13, 14 atau tryout yang 14 saja. Karena itu udah terbaru, yaitu saran aku sih ya. Tapi kalau mau ambil yang lain-lain, monggo silahkan. Ya, semuanya udah didasarkan atas kisi-kisi terbaru atau yang lebih hotsnya lagi, yang lebih bagusnya lagi ambil tryout 14 ini ya, yang udah didasarkan atas FR CPNS tahun 2024 ya. Nanti tryout 15 juga sama, hampir sama kayak tryout 14 ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soalnya yang pertama yaitu ada soal TIU dulu ya. Habis itu nanti kita bahas yang soal TKP. Untuk soal TIU kita mulai dengan soal operasi bilangan karena kemarin ada yang request juga. Soal yang pertama seperti ini, 0,875 kali 2, 2/7 min 0,375 bagi 1, 7/8. Nah, di sini teman-teman perlu lihat ya, bahwa di sini itu ada bilangan desimal semuanya. Jadi otomatis nanti kalau kita hitung yang ada di sini ya, itu kita harus ubah menjadi bilangan desimal semuanya gitu ya. Nah, karena di sini bilangan desimal ya, dan di sini itu ada perkalian, pembagian, jadi kita ubah aja bilangan yang ini itu ke dalam bilangan campuran. Bukan bilangan campuran sih, bilangan pecahan ya. Mohon maaf, bilangan pecahan ya, pecahan biasa. Kenapa? Karena nanti kalau kita ubah tetap dalam bentuk bilangan desimal nanti kesusahan untuk operasi perkalian maupun pembagiannya. Ya, habis itu nanti kalau udah ketemu hasilnya baru kita ubah menjadi bilangan desimal gitu ya. Kita ubah ke dalam bilangan pecahan biasa. 0,875 ini ya, 0,875 itu bilangan pecahan biasanya adalah berapa guys? 7/8 ya. Kalau yang ini 0,375 bilangan pecahan biasanya 3/8. Udah nemu ya, jadi cepet ya. Jadi nggak usah ngitung-ngitung lagi 875 per 1000 ya. Itu nanti dibagi berapa, nggak usah ngitung lagi. Jadi ini udah ketemu nih. Nih, ini cara cepetnya ya kalau belum tahu ya. 0,875 itu 7/8, 0,375 itu 3/8. Jadi kita tinggal masukin aja. 7/8 dikali 2/7 berapa guys? 2 dikali 7 ya, ditambah dengan 2/7 dikurangi dalam kurung ya, karena perkalian ya. 0,375 berapa? 3/8 dibagi itu bisa dikali ya, jadi dikali tapi nanti dibalik otomatis nanti ini 8 per ya. 8 per berapa? 1 dikali 8 ditambah dengan 7. Paham ya kalau dibalik, paham ya guys ya? Salah guys, bentar. Ini seharusnya kurungnya nggak di sini, kurungnya di sini. Nah, gitu ya. Tuh ya, jelas ya. 7/8 dikali dengan 2 kali 7 14, 14 tambah 2 16/7 dikurangi 3/8 dikali 8 per 1 kali 8 8 8 tambah 7 15.
Ada yang bisa dicoret? Ada. Ya, 7 dengan 7 dicoret. 8 dengan 16 ya. 16 bagi 8 berapa? Sisa 2 ya. 2 kali 8 itu 16. Jadi di atas sisa 2. Terus kemudian ini ada yang bisa dicoret? Ada. 8 dengan 8. Terus kemudian ada lagi enggak? Ada ya, yaitu ini. 3 dengan 15. Sisa berapa di bawahnya? 3 kali berapa biar bisa 15 kali 5. Berarti di bawahnya sisa 5. Otomatis yang ini di atas sisanya berarti 2 per 1 ya. Dikurangi dengan yang ini di bawah sisanya berarti dikurangi dengan 1/5. Kenapa dikurangi? Ya ini minus ya. Jadi 2 dikurangi 1/5. Kita samakan penyebut jadi 2 kali 5 ya. Per 10 ya. Per 5 ya. Per 10 lagi. Per 5. Per 5 ya. Ini kan samakan penyebut nih. Dikurangi dengan 1. 10 dikurangi 1 per 5. Berapa? 9 per 5. 9 per 5 itu berapa guys? 1 ya. 1 koma. 1 koma berapa? Kalau kali 1, 5 itu berarti 5. Berarti sisa 4. 4 itu dikali 8. Ya, 1,8. Jawabannya yang C. 1,8. 1,8 dengan 1,80 sama. Ya, seperti itu. Oke, paham ya? Jadi ini cara cepatnya, tinggal apalin aja sifat ini. Udah ketemu hasilnya ya. Lanjut, selanjutnya. Nih ada setengah dikurangi 1/3 dikali 60% plus setengah dikali dengan 1,1. Nah, di sini juga bilangan desimal nih ternyata. Ya. Tapi ingat ya, di sini tuh ada perkalian, ini ada perkalian. Jadi ubahnya bilangan pecahan aja biar lebih gampang. Nanti habis itu kita ubah jadi bilangan desimal ya. Kita hitung dulu. Setengah dikurangi 1/3 kita samakan penyebut ya. Yaitu jadi 6 ya. Ini 3 dikurangi 2. Karena ini nanti harus dikali 3, ini harus dikali 2. Jelas ya? Udah paham ya menyamakan penyebut ya? Terus kemudian dikali dengan 60% itu berapa? 60 per 100 ya. Ini bisa dicoret nih. Nih jadi 6 per 10. Ditambah dengan setengah dikali dengan 1,1 itu berapa? 11 per 10 ya. Ingat ya kalau semisal itu ada dua angka di belakang koma, contohnya 1,11 itu berarti nanti 111 per 100. Karena ada dua angka di belakang koma. Tapi kalau 1,1 itu berarti 11 per 10. Karena ada satu angka di belakang koma. Gitu kalau tiga angka 1,111 ya berarti per 1000 1111 per 1000. Tuh ya. Ini kan ada tiga angka di belakang koma. Jadi nolnya juga 3. Kalau 1 nolnya 1, kalau 2 berarti nolnya 2. Tuh ya. Nah, kita lanjut selanjutnya. 3 kurangi 2 1 per 6 ya. Dikali yang ini guys 6 per 10 ya. Dalam kurung karena ini perkalian. Ditambah dengan kali ya. Ini kali ya jadi harus dalam kurung ya. Setengah dikali dengan 11 per 10. Nah ini kita bisa coret karena perkalian. Coret-coret. Jadi nanti 1/10 ditambah dengan 11 per 20 ya. Kita samakan penyebutnya aja. Jadi berapa guys? 20. Kalau ini biar bisa 20 berarti kali 2. Yang ini harus dikali 2 juga yang atasnya. Jadi 2 ditambah dengan 11 yaitu 13 per 20. 13 per 20 berapa? 0, sekian-sekian. Otomatis ini salah, ini salah, ini salah. 0, berapa? Kita hitung dulu. 13 per 20 0,130 kali 6 coba kali 6 itu berarti 120 ya. Berarti sisa 10 dan seterusnya. Berarti jawabannya yang A. Kalau kali 8 berarti nanti 100 berapa guys? 160 ya. Jadi kebesaran harus kali 6 120. Tuh, udah ketemu hasilnya. Untuk selanjutnya ini ada untuk yang pola bilangan ya seperti itu. Teman-teman tinggal lihat aja soalnya nanti bisa ketemu polanya seperti apa. Dan rata-rata yang udah pernah ikut tes CPNS tahun 2004 ini bilangnya sih untuk soal pola bilangan itu mudah ya. Polanya ada yang cuma penjumlahan, perkalian penjumlahan dan seterusnya. Maka dari itu di sini aku buat pola yang mudah saja ya. 52, 53, 56, 61, 68, 77, sekian.
ya. Kita lihat 52 kali 53 itu dia ditambah 1, 53 56 itu tambah 3, 56 ke 61 tambah 5, 61 ke 68 tambah 7, benar ya. 68 ke 7 tambah 9, ya. Kalau teman-teman lihat di sini itu ternyata dia penjumlahan dari bilangan ganjil, ya. Gitu. Nah, jadi ini nanti ditambah dengan bilangan ganjil, ya, yaitu 11. Setelah 9 bilangan ganjilnya berapa? 11. 77 tambah 11 berapa? 88 yang C. Atau kalau teman-teman masih belum menemukan polanya, diurut lagi nih di bagian bawahnya. Plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, otomatis 9 ini plus 2, yaitu nanti 11. Gitu, itu sama aja kok ya. Gitu. Nah, gitu ya, jelas ya. Lanjut, ini aja lagi 1,5. 1,5 3 6 12 24. 1,5 ya, kita tulis 1,5 ya. 1,5 ya berarti koma 3 6 12 24 dan seterusnya. 1,5 ke 3 kali 2, 3 ke 6 kali 2, 6 ke 12 kali 2, 12 ke 24 kali 2. Otomatis ini nanti kali 2. Jadi 48. Ini easy banget ya. Mudah ya. Jelas ya, polanya cuma kali 2 aja. Itu. Lanjut, selanjutnya ada semua tanaman memiliki buah. Sebagian tanaman berbunga merah. Simpulan yang tepat adalah ya silogisme lah ya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat dari soalnya, ini sebenarnya nggak usah dibuat rumus atau nggak usah dibuat apapun, bisa langsung jawab ya. Semua tanaman memiliki buah ya. Ingat, teman-teman kerjain soal berdasarkan perintah soal, berdasarkan informasi yang ada di soalnya. Jangan mikir, loh, semua tanaman kok memiliki buah, padahal kan ada tanaman yang nggak memiliki buah. Jangan mikir kayak gitu, karena kita bekerja, ya bekerja atau mengerjakan soal itu berdasarkan perintah soalnya, informasi di soal. Kalau soal bilangnya semua tanaman memiliki buah, ya memang memiliki buah gitu ya. Itu berdasarkan soalnya. Ya, jangan dibayangin keadaan nyatanya kayak gimana, jangan ya. Nanti kalian nggak bisa jawab karena kita ngerjain soal ya berdasarkan informasi dari soalnya. Kalau soalnya bilangnya semua tanaman memiliki buah, ya turuti aja gitu ya. Semua tanaman memiliki buah, berarti otomatis di sini ada kata-kata tanaman yang tidak memiliki buah berarti salah ya. Tanaman yang tidak memiliki buah berarti salah. Tanaman yang tidak memiliki buah berarti salah. Otomatis ini dan ini salah. Kita tinggal cek aja jawaban yang A, B, dan E. Nah, kita lanjutkan. Semua tanaman yang memiliki buah berbunga bukan merah. Ya, kita coba ini ya. Biar teman-teman ini kan masih membayang-bayang ya. Kita buat nih. Kita buat ya. Ini otomatis adalah tanaman berbuah. Ya. Terus ini di dalamnya ya ada ini guys, sebagian tanaman berbunga merah ya, berbunga. Nih, kenapa di dalamnya? Kenapa yang ini ada di dalamnya? Ya, karena kan dia namanya aja tanaman. Ya, tanaman itu memiliki buah. Otomatis semua tanaman kan berbuah. Ya, jadi tanaman yang berbunga merah ini juga berbuah. Maka dari itu dia di dalam lingkaran yang besar. Jelas ya. Otomatis kalau jawabannya semua tanaman yang memiliki buah berbunga bukan merah, berarti salah. Karena di dalam tanaman yang berbuah ini ada yang berbunga merah. Salah. Ya, berbunga merah. Bunga merah. Nih ya, berbunga merah. Nih. Nah, gitu ya. Jadi otomatis ini salah, berbunga bukan merah karena di sini ya tanaman yang berbuah itu dalamnya ada yang berbunga merah. Karena sebagian tanaman berbunga merah, ya berarti sebagian dari tanaman-tanaman itu yang berbuah itu memiliki bunga warna merah. Karena semua tanaman berbuah. Jadi otomatis yang ini salah. Ya. Lanjut, semua tanaman yang memiliki buah berbunga merah, ya juga salah. Kenapa salah? Lah ini kan ada bunga warna merah. Kenapa salah? Karena ini di luarnya kan ada komplement dari bunga warna merah. Kan ada di luarnya. Jadi dia itu ada yang berwarna merah, ada yang berwarna apa gitu loh guys. Nah, gitu. Jadi komplemennya atau selain yang berbunga warna merah, itu ada lagi loh sebenarnya.
yang berbunga bukan merah. Kemungkinan ya, kemungkinan karena di sini nggak disebutin. Tuh ya, kemungkinan. Jadi dia itu di sini lingkaran kecil ya, gitu. Nah, jadi di sini masih ada nilai yang lainnya gitu ya, di luarnya gitu. Jadi otomatis jawaban yang B itu salah. Otomatis alternatif yang paling tepat adalah yang C. Sebagian tanaman yang memiliki buah berbunga bukan merah ya, jelas ya. Jadi ini kan eh, tanaman yang ini berbuah ya, semua tanaman berbuah ini kan. Nah, sebagian dari tanaman yang berbuah ini tuh ada yang tidak memiliki warna merah di bunganya. Ya, di mana? Ya di luar lingkaran ini, yaitu di sini. Ya, di luar lingkaran itu. Nah, itu ya, jelas ya. Oke, kita lanjutkan soal selanjutnya. Ini soal juga mungkin kemungkinan sering keluar ya. Seperti itu, tapi ini bukan soal asli ya. Bukan soal asli, tapi soal ini sering keluar di CPNS tahun 2024 ini. Suatu proyek pembangunan rumah direncanakan selesai 90 hari oleh 14 orang pekerja. Setelah dikerjakan 80 hari, proyek tersebut diliburkan selama 3 hari. Berapa tambahan pekerja agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu? Yang ditanyain adalah tambahan pekerja agar dapat selesai tepat waktu ya. Ini bisa menggunakan rumus alpha is please. PLI bagi S, di mana P itu pekerjanya, LI itu waktu libur, S itu sisa hari atau sisa waktu ya, sisa hari atau waktunya. Nah, P-nya berapa orang? Ini pekerjanya kan 14 orang, udah ketemu. Terus liburnya berapa hari ini? 3 hari libur ya. Terus sisa waktunya berapa? Nah, ini kita hitung sisa waktu. Sisa waktunya itu ini ya, 90 hari direncanakan selesai. Berarti 90 dikurangi dengan 80 hari udah dikerjakan. Dikurangi dengan 80 hari. Dikurangi lagi dengan 3 hari. Kenapa? Karena kan dia libur. Otomatis kan waktunya udah berkurang ya, gitu. Jadi 90 kurangi 83 berapa? 7. 7 hari sisanya. Kita tinggal hitung aja. Pekerjaannya tadi berapa? 14. Dikali dengan liburnya berapa? 3 hari. Bagi dengan sisa waktunya 7. Ya. Coret-coret, ini sisa 2. 2 kali 3, 6 orang. Temu jawabannya yang C. Temu ya. Intinya kalau misal kalian menemukan soal ya, nanti ada proyek terus kemudian dikerjakan berapa orang, berapa hari, terus kemudian setelah dikerjakan beberapa hari dia libur ya, libur semua pekerjanya ini libur, nggak ada yang masuk, itu nanti pakai rumus alpha is please. P kali LI dibagi dengan S ya. Kalau ada yang libur dan semuanya nggak masuk gitu beberapa hari gitu ya. Jelas ya? Lanjut, soal selanjutnya. Suatu proyek direncanakan selesai 90 hari oleh 14 orang pekerja. Sama kayak soal yang tadi. Di hari ke-70, ya, ada 5 orang sakit ternyata. Nah, ini berbeda kasus. Ada orang yang sakit yang tidak bisa bekerja dan baru bisa bekerja 6 hari setelahnya. Berapa tambahan pekerja agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu? Ini sama pertanyaannya, tambahan pekerja juga ya agar dapat selesai tepat waktu. Namun di sini itu perbedaannya, ada orang yang sakit 5 orang, tapi proyeknya masih berlangsung dikerjakan selain 5 orang ini. Jadi nggak ada yang libur ya, yang libur cuma 5 orang aja karena dia sakit gitu. Terus gimana cara ngerjainnya? Sama pakai rumus alpha is please atau berbeda? Berbeda ya, tapi hampir sama kok ya. Kalian bisa menggunakan rumus alpha is PS LI bagi S, hampir sama. PS ini bisa pekerja yang sakit, atau nanti kalau misal pekerjanya pergi atau pekerjanya libur, ya berarti yang itu ya, yang bekerja libur atau bekerja sakit. Bekerja libur, bekerja sakit, bekerja apa gitu ya. Pokoknya yang intinya pekerjanya yang nggak masuk gitu ya. Jadi nanti kalau diubah-ubah soalnya caranya tetap sama gitu ya. Mau bekerja sakit, bekerja libur, bekerja kemana gitu ya, sama. LI-nya sama, waktunya mereka libur atau mereka sakit gitu ya. Itu ya sama. S sisa waktu atau sisa hari juga sama ya. PS-nya berapa? Ada 5 orang ya, 5 orang yang sakit. PS-nya ada 5 orang yang sakit. Terus liburnya ada berapa hari? Ini 6 hari dia libur ya, 6 hari.
Tuh. Terus sisa waktunya berapa? Sisa waktunya 90 dikurangi dengan berapa guys? Di hari 70. Ya, ada 5 orang yang sakit. Otomatis hari ini ya, aku tulis di sini ya. Waktu. Itu otomatis hari pertama sampai hari ke-69 itu ya. Sampai hari ke-69, bentar. Nah, itu dia masih dikerjakan oleh 14 orang. Kenapa? Ya karena ini hari ke-70 kan 5 orang kan ini ya sakit jadi nggak bisa kerja. Jadi otomatis sampai hari ke-69 aja yang dikerjakan oleh semua orang. Nah, dari hari ke-70 sampai 6 hari ya, 75 ya, itu dia 14 dikurangi dengan 5 orang yang sakit, yaitu ada 9 orang saja. Kenapa ini bisa sampai 75? Ya ini 70 sampai 75 itu kan 6 hari ya. Karena dia libur 6 hari gitu ya. Jadi otomatis sisanya 76 sampai 90 itu ada berapa hari? 15 hari. Nah, jadi sisanya ada 15 hari. Kalau teman-teman pengen ngitung secara cepat, teman-teman tinggal hitung aja. 90 dikurangi dengan ini ya, 70 hari ke-70 itu kan dia udah sakit ya. Jadi dikurangi dengan 69. Karena hari ke-70 udah mulai berkurang orangnya. Kurangi 69, dikurangi lagi dengan berapa? Mereka libur yaitu 6. Ya nanti sama ketemunya 90 kurangi dengan 69 berarti 21. 21 dikurangi dengan 6 15. Sama. Ya kalau mau hitung pakai cara ini bisa, pakai cara yang ini bisa juga. Gitu ya, sama ya. Nah, kita tinggal hitung. Ya, di sini. Nih, PS-nya berarti 5 dikali dengan liburnya 6 dibagi dengan 15. Coret-coret ini sisa 3 ya. Terus ini coret berarti 2. Ya, 2 orang. Nih, 2 orang aja tambahannya. Biar pekerjaannya selesai tepat waktu. Terus misal pakai cara yang agak panjang yang aku ajarin kemarin-kemarin, itu bisa nggak? Bisa ya, ekspektasi kurangi realita. Bagi dengan sisa waktu. Sama ya, nanti bakal ketemu juga ini. 5 kali 6 tadi berapa? Ya, 30 per 15. Nanti sama juga. Ya udah aku hitung soalnya. Sama juga ya. Karena memang penurunan rumusnya itu sama gitu. Jadi kalau yang pengen lebih cepat pakai ini. Ini sebenarnya udah cukup lumayan cepat ya. Sebenarnya ada cara yang agak panjang lagi ya. Sebenarnya ada. Ini udah cukup lumayan cepat tapi agak lamanya itu pas ngali-ngaliin aja. Ya, karena nanti harus dikali hari kali berapa orang yang bekerja, harinya lagi kali berapa orang yang bekerja gitu ya. Ekspektasi dan realitanya gitu. Jadi agak lumayan lamanya tuh di situ. Lumayan lamanya. Sama ya, hasilnya nanti adalah 2 orang gitu, sama hasilnya. Kalau mau dicek silahkan ya. Kita lanjut soal selanjutnya, ini masuk ke TKP. Nih TKP. Nah, untuk soal-soal TKP aku saranin kalian belajarnya dari TKP CPNS tahun 2023 ya. Tambahin belajarnya dari sana kalau ada soalnya. Karena aku ambil soal-soal TKP dari CPNS tahun 2023 juga dan itu katanya ada yang keluar kemarin ya. Terlanjut TKP. Anda adalah seorang manajer IT di sebuah perusahaan. Karena kurangnya anggaran, Anda menghadapi kendala dalam pengadaan perangkat lunak yang legal dan diperlukan untuk mendukung operasional tim. Dalam situasi ini, Anda tergoda untuk menggunakan software ilegal yang dapat segera memenuhi kebutuhan tanpa biaya tambahan. Apa yang Anda lakukan? Oke, kita lihat. Pilihan pertama, menggunakan software ilegal. Otomatis salah ya. Ilegal loh guys, untuk keperluan perusahaan loh guys, berarti salah. Ya kita cari lagi, ada nggak sih yang menggunakan software ilegal lagi? Ada. D. Berarti dia salah ya. Kita cari yang lainnya. Ya ini kan udah ada yang salah 2 ya karena menggunakan software ilegal. Kita tinggal baca lagi aja yang B, mencari alternatif perangkat lunak gratis atau open source yang sesuai untuk menggantikan software yang dibutuhkan. Benar ya. Ajukan permohonan kepada atasan untuk mendapatkan anggaran tambahan demi pengadaan perangkat lunak legal. Ini juga benar. Ya, mencari sponsor luar untuk mendanai pengadaan perangkat lunak yang legal tanpa melibatkan atasan. Tanpa melibatkan atasan berarti salah ya. Meskipun kalian seorang manajer kan harus ini juga, atasan harus tahu juga gitu kan. Nah, kita lanjutkan, B sama C lebih tepat yang mana? Menurut kalian lebih tepat yang mana? Lebih tepat yang
B ya, seperti itu. Kenapa lebih tepat yang B? Sebenarnya C juga tepat, tetapi ingat, kan aku udah pernah buat soal-soal sebelumnya nih tentang soal yang hampir sama seperti ini. Dan untuk jawaban yang mengajukan atau meminta permohonan kepada atasan, itu pasti tidak menjadi pilihan jawabannya. Kenapa? Karena dia kurang take action. Kurang take action dari kalian sendiri sebagai manajer atau sebagai kondisi kalian di sini sebagai apa gitu ya. Kurang menunjukkan apa ya, peranan kalian di situ. Ya, kurang menunjukkan. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Kalau semisal nanti nggak ada pilihan yang tepat dan pilihan tepatnya cuma yang C, ya kalian jawab yang C aja nggak apa-apa. Yang mengajukan permohonan kepada atasan. Tapi kalau ada selain itu jawabannya, jawab selain mengajukan permohonan kepada atasan. Karena itu tuh kayak kurang take action dari kalian sendiri gitu loh. Sebagai posisi kalian di sini tuh apa? Gitu ya, seperti itu. Dan kalau misal mengajukan permohonan ke atasan itu juga butuh waktu ya guys ya, butuh waktu. Nggak bisa secepat mungkin gitu ya, dan urgensinya tuh kurang gitu loh guys ya, kebutuhan yang mendesaknya tuh kurang gitu loh. Nah jadi kalian ambilnya yang B aja. Kalau ada yang gratis dan bisa digunakan sesegera mungkin dan udah sesuai dengan kebutuhan, ya udah tinggal digunakan aja. Ngapain cari yang ribet gitu ya. Oke, kita lanjut selanjutnya. Selama masa pemilihan umum, banyak rekan kerja yang mulai mendiskusikan preferensi politik mereka di lingkungan kerja. Preferensi politik itu berarti kayak pandangan politik mereka gitu loh di lingkungan kerja. Dan beberapa dari mereka mencoba mempengaruhi Anda untuk mendukung salah satu calon tertentu. Sebagai pegawai pemerintah, Anda tahu bahwa penting ya. Nih, garis bawahi, sebagai pegawai pemerintah, Anda tahu bahwa penting untuk tetap netral dan tidak menunjukkan keberpihakan. Apa yang akan Anda lakukan gitu ya? Terlibat dalam diskusi, nah otomatis salah ya. Ini ikut ngerumpi ya, menghindari semua pembicaraan tentang politik di lingkungan kerja dan meminta rekan-rekan untuk tidak membahasnya. Ini juga cukup lumayan benar, mengingatkan rekan-rekan bahwa sebagai pegawai pemerintah kita harus tetap netral dan fokus pada tugas kita. Benar. Membiarkan diskusi berlanjut otomatis salah ya. Mengajukan saran kepada atasan untuk mengeluarkan pernyataan resmi tentang netralitas pegawai selama masa pemilihan. Ingat, kalau ada kata-kata mengajukan kepada atasan gitu-gitu, hindari dulu ya. Mengajukan atasan kayak ini tadi, mengajukan permohonan pada atasan, nah itu hindari dulu ya, jangan pilih dulu, pilih alternatif lainnya. Oke ya, kita coba lihat yang B dan C dulu. Menghindari semua pembicaraan tentang politik di lingkungan kerja dan meminta rekan-rekan untuk tidak membahasnya. Mengingatkan rekan-rekan bahwa sebagai pegawai pemerintah kita harus tetap netral dan fokus kepada tugas kita. Yang lebih tepat yang C. Kenapa? Teman-teman lihat di sini. Teman-teman kan tahu nih, kalau sebagai pemerintah Anda tahu ya, Anda tahu pentingnya untuk tetap netral dan tidak menunjukkan keberpihakan. Otomatis ya, mereka rekan kerja kalian yang mendiskusikan hal-hal tersebut ya, apalagi sampai mempengaruhi Anda, itu adalah sifat yang salah. Kalau tahu sifat yang salah, tugas kalian apa? Mengingatkan. Ya, mengingatkan supaya apa? Supaya tetap netral dan tidak fokus dan fokus untuk ngerjain tugas kita aja. Sebagai pegawai pemerintah ya udah, tugas kita tuh itu, job desk kita itu ya udah kita laksanain. Kita lanjutkan. Anda adalah atasan di sebuah instansi pemerintah dan sedang memimpin proses audit internal. Saat audit dimulai, Anda menyadari bahwa salah satu anggota tim yang memiliki peran penting dalam audit tidak dapat hadir tanpa pemberitahuan sebelumnya. Keterlibatan anggota ini sangat penting untuk menjelaskan beberapa aspek yang akan diaudit. Bagaimana sikap Anda seharusnya? Ya, ini udah pernah aku bahas soal-soal yang tipenya seperti ini di soal-soal sebelumnya, dan jawabannya masih sama, yaitu yang C ya, yaitu mengalihkan tugas yang seharusnya dikerjakan oleh yang tidak hadir ke rekan yang lainnya. Ya. Agar apa? Agar audit tetap berjalan. Ya, seperti itu. Jawabannya tetap yang seperti itu. Kalau misal nanti ada soal yang tipenya mirip ya, kemarin aku udah pernah buat soal juga yang posisinya kalian sebagai ketua panitia gitu ya, ada si PDD atau si dokumentasi nggak hadir. Ya, udah pernah aku bahas ya. Jawabannya juga sama. Mengalihkan tugas si PDD tersebut ya ke tugas yang ke orang yang lainnya dulu untuk sementara pada saat itu. Ya, sama kayak yang ini, mengalihkan tugas yang seharusnya dilakukan oleh anggota yang tidak hadir kepada anggota tim lain untuk memastikan audit tetap berjalan.
Ya, jadi intinya auditnya harus berjalan karena ada orang lain juga yang udah kumpul di sana, ya. Acara juga harus dimulai, ya. Proses audit juga harus dimulai dan masih ada orang yang bisa menggantikan gitu. Jadi otomatis jawaban yang paling tepat adalah yang C. Ya, kalau nanti muncul soal yang tipenya sama, cari jawaban yang seperti ini, ya. Kalau ada ya seperti itu. Nah, jadi kayak gitu aja guys untuk soal-soal pada kali ini. Semoga informasi yang aku berikan di video ini bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube aku. Bunyiin juga notifikasinya biar kalian gak ketinggalan informasi terupdate kalau aku upload video-video terbaru lainnya. Sekian aja ya guys ya. Kita jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.